Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Satrio Yudanto, NIM 2205169 dari kelas 4A PGSD angkatan 2022. Di sini saya akan melaksanakan pemenuhan komponen tugas 1, video penjelasan masalah dan solusi dalam pembelajaran di sekolah dasar untuk memenuhi ujian kualifikasi PGSD tahun akademik 2025-2026. Pada saat ini saya mengangkat fokus pengembangan modul ajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 fase C mengenai teks formulir, di mana berdasarkan kurikulum nasional yang terbaru pada akhir fase C, murid memiliki kemampuan menulis berbagai tipe teks sederhana berdasarkan gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan atau imajinasi dengan rangkaian kalimat kompleks secara kreatif, menarik, dan atau indah, dengan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan konotatif. Adapun analisis masalah yang telah saya laksanakan, berdasarkan kajian literatur dan hasil observasi di sekolah dasar, saya menemukan beberapa masalah utama. Yang pertama yaitu, berdasarkan RAU 2024 dikemukakan bahwa permasalahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman murid terhadap instruksi, rendahnya motivasi belajar, serta minimnya penggunaan konteks nyata dalam proses pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu, pembelajaran masih bersifat teoritis dan monoton sehingga murid cepat bosan. Hal ini sejalan dengan Suryani 2023 di mana disebutkan bahwa pembelajaran yang tidak kontekstual membuat murid kesulitan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, jumlah murid yang terlalu banyak dalam satu kelas membuat guru kesulitan melaksanakan evaluasi mendalam terhadap kemampuan individu dan juga membangun fokus yang optimal bagi para murid. Hal ini sejalan dengan Sandi Gunawan dan Yuliza 2025 bahwa penjelasan bahwa di mana evaluasi yang bersifat individual dalam pembelajaran bahasa Indonesia memerlukan waktu yang banyak dan juga tenaga yang cukup besar. Adapun penjelasan solusi yang akan saya terapkan pada modul ajar hasil pengembangan yang telah saya laksanakan, di mana untuk masalah tersebut saya akan membangun modul ajar berdasarkan pendekatan kontekstual menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen atau biasa disebut TGT, di mana melalui pendekatan kontekstual ini, pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan murid. Dalam kegiatan pembelajaran ini, murid akan diajak untuk mengisi formulir barang dengan contoh nyata yang mereka temui di kehidupan sehari-hari dan juga melaksanakan demonstrasi nyata yang dimana akan seolah-olah mengirimkan paket melalui jasa ekspedisi seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, model tim game turnamen digunakan untuk membangun suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan juga kolaboratif untuk seluruh murid. Evaluasi secara terpadu melalui observasi penilaian keterampilan serta lembar kerja murid LKPD, saya telah rancang dan juga setelah dipertimbangkan untuk kebutuhan murid di kelas. Adapun dengan cara ini, guru dapat menilai baik aspek pengetahuan maupun sikap dan keterampilan secara lebih komprehensif bagi murid-murid. Adapun landasan epistemologis, di mana landasan epistemologis dari modul ini berakar pada teori pembelajaran kontekstual teaching learning, di mana dikemukakan oleh Johnson 2020, di mana murid belajar lebih bermakna ketika mereka dapat mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman pribadi. Selain itu, model tim game turnamen yang dikembangkan oleh Slavin 2015 dalam pembelajaran kooperatif menekankan bahwa interaksi sosial dalam kelompok dapat meningkatkan pemahaman kognitif dan juga motivasi belajar murid. Hal ini sejalan oleh penelitian yang terdahulu dilaksanakan oleh Yudanto dan Saputra 2023, di mana penggunaan model TGT ini berhasil untuk menjadi solusi dalam pembentukan pembelajaran aktif serta menjadi solusi peningkatan fokus pada murid. Adapun landasan aksiologi, di mana pembangunan modul ini dirancang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi dalam membentuk karakter murid dan kolaboratif, komunikatif, dan juga kritis. Adapun 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan kurikulum nasional ataupun pendekatan deep learning saat ini yang akan dicapai murid yang terdiri diantaranya itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kewarganegaraan, 3. Kreativitas, 4. Penalaran kritis, 5. Kolaborasi, 6. Kemandirian, 7. Kesehatan, dan juga 8. Komunikasi. Selain memahami isi teks, murid juga belajar ketelitian, kejujuran, dan juga tanggung jawab dalam mengisi data, nilai-nilai yang penting untuk kehidupan nyata. Adapun refleksi dari proses pembelajaran, di mana saya menyadari bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi lebih menarik dan bermakna bila guru mampu mengaitkannya dengan kehidupan nyata bagi murid-muridnya, di mana dapat ditempuh dengan sesuai dengan modul ini. Dikembangkan model TGT untuk dilibatkan dalam pembelajaran teks formulir akan menjadikan murid aktif
lebih aktif, antusias, dan juga berani berpendapat. Adapun kelemahannya terletak pada waktu pelaksanaan yang perlu di-manage secara lebih optimal oleh guru karena kegiatan yang begitu seru, sangat aktif, sehingga akan menjadikan pembelajaran sangat memungkinkan tidak terkendali ketika guru kurang dalam mengkontrol murid-muridnya. Adapun perlunya media yang variatif agar pembelajaran lebih mendukung. Adapun dengan demikian, bahwa model ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kemampuan murid kelas 6 khususnya dalam memahami dan juga menulis teks formulir. Dengan demikian, penjelasan saya mengenai analisis masalah dan juga solusi pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengembangan modul ajar teks formulir semoga dapat menjadikan pengalaman bermakna dan juga menjadikan kontribusi yang baik untuk pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks formulir di kelas 6 sekolah dasar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam guru hebat.